Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Apa kabar sahabat Ruang Belajar? Semoga sehat selalu. Masyarakat percaya bahwa bersedekah dapat meningkatkan kekayaan kita. Dalam Al-Quran, hal tersebut juga telah tersirat. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Saba ayat 39. Secara empiris, hasil penelitian juga menunjukkan kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Hasil survei yang dilakukan oleh The Social Capital Community Benchmark Survey menunjukkan bahwa orang-orang yang bersedekah mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak bersedekah. Pertanyaan pentingnya, apakah semua sedekah punya mekanisme meningkatkan kekayaan? Tentu saja tidak. Hasil riset menunjukkan ada beberapa cara sedekah yang terbukti tidak efektif dan tidak menghasilkan apapun. Lantas, seperti apa sedekah yang efektif? Simak terus video ini sampai selesai, karena kami telah membahasnya untuk Anda semua. Bagaimana logika ilmiahnya? Kenapa sedekah dapat meningkatkan kekayaan seseorang? Bamide Leoni Balusi menjelaskan bahwa sedekah dan peningkatan kekayaan seseorang merupakan sebuah hubungan yang tidak langsung. Orang-orang yang bersedekah akan meningkatkan aspek kebahagiaan. Mereka juga akan mengalami peningkatan sense of wealth. Peningkatan kebahagiaan dan sense of wealth tersebut dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Peningkatan produktivitas seseorang inilah yang kemudian memicu peningkatan pendapatan. Artinya, kata kuncinya adalah peningkatan kebahagiaan dan sense of wealth. Mereka yang terbukti mendapatkan peningkatan pendapatan akan terus-menerus melakukan aktivitas sedekahnya. Sense of wealth merupakan sebuah perasaan psikologis ketika kita merasa lebih sejahtera jika dibandingkan dengan orang lain. Zhao Shanche dari Yale University dan Michael Norton dari Harvard Business School melaporkan bahwa ketika seseorang bersedekah, mereka akan merasa jauh lebih sejahtera dan lebih beruntung jika dibandingkan dengan mereka yang menerima sedekah. Perasaan yang muncul bahwa kita lebih sejahtera sebagai akibat dari proses sedekah yang kita lakukan sangat penting tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jika telah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita lebih sejahtera, ini menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar siap memproses kondisi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kita tahu cara kerja pikiran alam bawah sadar tidak dapat membedakan mana realita dan mana bukan realita. Semua emosi tersebut akan diwujudkan dan diproses menjadi kenyataan. Secara pelan namun pasti, perasaan tersebut akan mewujud menjadi sebuah realita bahwa kita akan lebih sejahtera. Inilah logikanya kenapa sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara jangka panjang. Riset juga menunjukkan bahwa orang yang bersedekah jauh lebih bahagia. Inilah hasil riset yang dilakukan oleh Michael Norton dari Harvard Business School. Hasil riset tersebut menunjukkan ketika orang bersedekah, hormon endorfin akan terproduksi dalam otak kita. Hormon endorfin inilah yang akan membuat kita lebih rileks, lebih bahagia, dan terbebas dari stres. Perasaan santai, bahagia, membuat kita menjadi orang yang lebih produktif, menjadi orang yang lebih kreatif, membuat kita mampu melihat peluang-peluang yang tidak akan pernah mampu kita lihat ketika kita dalam kondisi tertekan dan stres. Oleh karena itu, orang yang bahagia, produktivitasnya cenderung meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut juga pasti akan memicu peningkatan income. Pertanyaan penting selanjutnya, seperti apa sedekah yang benar-benar memberi manfaat kepada kita, baik secara psikologis maupun secara finansial? Para peneliti telah menemukan setidaknya ada 3 cara sedekah yang terbukti tidak memberikan dampak apapun terhadap diri kita. Bersedekah agar menjadi kaya. Karena kita meyakini bahwa sedekah dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan finansial, maka banyak orang melakukan sedekah dengan tujuan agar dia menjadi bertambah kaya. Sepintas, sedekah yang dilakukan adalah sedekah yang baik. Namun ternyata berdasarkan hasil-hasil riset bahwa sedekah yang dilakukan dengan tujuan tertentu dengan keterpaksaan tidak akan memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupannya. Azim Jamal dan Harvey McKinnon dalam bukunya The Power of Giving menyatakan bahwa
Bila Anda memberi dengan mengharapkan imbalan, Anda tidak akan menerima apapun. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa pemberian yang bertujuan untuk mengharapkan sesuatu tidak akan memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan mereka, termasuk di dalamnya pertumbuhan dan penambahan finansial. Neta Weinstein dan Richard Ryan menemukan bukti bahwa orang yang memberi karena keterpaksaan memberikan dampak yang tidak terlalu bagus secara psikologis terhadap dirinya, sedangkan mereka yang memberi dengan tujuan yang ikhlas, tidak mengharapkan apapun dan tidak ada paksaan, akan mendapatkan rasa bahagia yang jauh lebih tinggi. Memberi dengan tujuan untuk kaya termasuk dalam kategori memberi karena keterpaksaan. Contoh lain memberi karena terpaksaan adalah memberi karena ingin mendapatkan pujian, memberi karena takut, atau memberi karena diancam. Berbagai pemberian tersebut tidak akan memberikan dampak yang bagus terhadap psikologis kita, bahkan cenderung negatif. Bukankah telah dijelaskan bahwa hal terpenting dalam kegiatan sedekah adalah terciptanya sense of wealth dan rasa bahagia? Kedua hal tersebut dapat menumbuhkan produktivitas manusia dan pada akhirnya meningkatkan penghasilan kita secara finansial. Ketika kita memberi karena ingin menjadi kaya, karena niatan agar kita bertambah kaya, maka kategori pemberian ini termasuk dalam pemberian karena keterpaksaan. Bukankah telah dijelaskan dalam hasil research bahwa memberi dengan keterpaksaan justru berdampak negatif terhadap psikologis kita? Ini bermakna bahwa mekanisme peningkatan finansial yang dipicu karena kebahagiaan dan sense of wealth tidak akan pernah tercapai dengan baik. Bukankah dalam ajaran Islam telah ditegaskan bahwa ikhlas menjadi kunci penting dari proses beramal, termasuk di dalamnya adalah bersedekah? Jika niatan sedekah kita bukan karena Allah, bukan benar-benar ikhlas karena ingin membantu, maka percayalah, amal tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu yang bermakna. Sebanyak apapun Anda bersedekah, jika niatnya bukan untuk Allah, maka rasanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetap terlihat baik mungkin di mata manusia, tapi belum tentu terlihat baik di mata Allah. Mana yang lebih baik? Bersedekah 10.000 setiap minggu atau bersedekah 1 juta hanya sekali dalam 1 tahun? Tentu saja jawabannya adalah bersedekah secara rutin. Bukankah dalam Islam telah diajarkan tentang pentingnya konsistensi atau istiqomah dalam proses ibadah, bahwa ibadah yang konsisten jauh lebih bermakna jika dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan dengan sporadis dan tidak tentu waktunya. Secara empiris, beberapa research juga telah berhasil melakukan pembuktian tentang kebenaran konsep istiqomah tersebut, termasuk di dalamnya dalam konsep sedekah. Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan pada awal 2021 oleh Lawton dan timnya menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin terlibat dalam kegiatan amal minimal 1 minggu sekali jauh lebih sejahtera jika dibandingkan mereka yang terlibat dalam kegiatan amal secara tidak tentu. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa istiqomah dalam beramal, termasuk di dalamnya sedekah, memberikan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan yang tidak tentu waktunya. Sedekah yang tidak istiqomah memberikan dampak yang tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan kegiatan sedekah yang dilakukan secara istiqomah. Islam mengajarkan bahwa bersedekah kepada kerabat terdekat, kepada tetangga kita, sahabat-sahabat terdekat kita jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bersedekah kepada orang yang jauh yang mungkin tidak kita kenal. Walaupun tetap memiliki nilai kebaikan, tapi Islam menganjurkan agar bersedekah dilakukan pada lingkungan terdekat kita. Sebuah research yang dilakukan oleh tim peneliti dari University of British Columbia, Kanada, mengkonfirmasi tentang kebenaran konsep Islam tersebut. Bersedekah hendaknya dilakukan dari lingkungan terdekat kita. Riset tersebut mengisyaratkan sedekah yang dilakukan kepada orang terdekat memberikan dampak psikologis yang jauh lebih baik untuk kita. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa 3 model sedekah yang kurang efektif adalah yang bertujuan untuk menjadi kaya, yang dilakukan secara tidak istiqomah, yang diberikan kepada orang yang jauh. Dengan kata lain, sedekah yang efektif yang memberikan dampak yang positif untuk kita adalah yang dilakukan benar-benar dengan ikhlas karena Allah, yang dilakukan secara istiqomah dan dilakukan pada lingkungan terdekat kita. Setidaknya, hasil-hasil research tersebut semakin membuat kita yakin tentang kebenaran ajaran Islam.
Demikian pemaparan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.